Baik, selamat sore Pak. Perkenalkan, nama saya Akmal Tengi. Saya dari program studi pendidik musik semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang mind mapping, tentang filsafat seni. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang filsafat seni. Filsafat dalam bahasa Indonesia berarti cinta kebijaksanaan. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, gabungan dari philos yaitu cinta dan sophia kebijaksanaan. Secara sederhana, filsafat adalah penyelidikan mendalam tentang hakikat segala sesuatu yang ada, termasuk asal-usul, sebab dan hukumnya. Yang berikut, saya akan menjelaskan tentang dunia sophie. Dan dunia sophie ini terdiri dari zaman filsafat dan isi dari novel. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang dunia sophie. Dunia sophie, dalam novel dunia sophie, karya Justin Garden terdiri dari 36 bab yang membahas sejarah filsafat, sehingga dalam bab ini terdiri dari 20 mulai tokoh sophie. Dengan tebal 800 halaman, novel ini menjadi salah satu novel filsafat terlaris di dunia, dan setelah terjemahan ke dalam lebih dari 60 bahasa yang termasuk bahasa Indonesia. Yang berikut, zaman filsafat, dan zaman filsafat ini yang pertama itu zaman Yunani kuno, abad ke-6 sebelum Masehi sampai abad ke-6 Masehi. Ini merupakan bagian terbesar dari novel, memperkenalkan tokoh-tokoh penting seperti Platon dan Aristoteles. Novel ini membahas gagasan-gagasan mereka tentang kosmologi, metafisika, politik, dan etika. Yang kedua, zaman pertengahan abad ke-5 sampai abad ke-15 Masehi. Novel ini membahas tentang pengaruh agama Kristen terhadap filsafat, terutama melalui tokoh-tokoh seperti Agustinus dan Thomas Aquinas. Yang berikut, zaman Renaissance, abad ke-14 sampai abad ke-17 Masehi. Novel ini menggambarkan kebangkitan kembali minat terhadap filsafat Yunani kuno yang munculnya humanisme. Yang berikut, zaman pemecahan abad ke-17 sampai abad ke-18 Masehi. Novel ini menampilkan pemikiran para visual seperti John Locke dan yang berikut, zaman pemecahan abad ke-17 sampai abad ke-18 Masehi. Novel ini menampilkan pemikiran para visual seperti John Locke dan Immanuel Kant. Yang berikut, zaman romantisme pada abad ke-18 sampai abad ke-19 Masehi. Meskipun tidak sedetail zaman-zaman sebelumnya, novel ini menyentuh pemikiran pada visual romantis seperti menekankan pentingnya emosi dan individualisme. Yang berikut, saya akan menjelaskan tentang isi dari novel ini. Yang pertama, bab pertama itu tentang Taman Firdaus. Dari Taman Firdaus ini memiliki makna, novel dunia sophie memiliki makna yang mendalam tentang filsafat dan kehidupan. Melalui cerita dunia sophie, menjelaskan konsep-konsep filsafat dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Yang berikut, kisah dari novel dunia sophie menekankan bahwa seorang gadis berusia 14 tahun yang menerima surat misterius berisi pertanyaan filosofis. Surat-surat tersebut memicu rasa pengetahuan Sophie tentang siapa dirinya dan bagaimana dunia ini diciptakan. Yang berikut, tokoh-tokoh dari Taman Firdaus ini. Yang pertama itu Sophie Arguments, yaitu tokoh utama novel ini, seorang gadis berusia 14 tahun yang memiliki rasa keingintahuan tinggi tentang filsafat dan kehidupan. Yang berikut itu pengirim atau
Pengirim kartu pos. Memperkenalkan tokoh utama tentang Sophie, seorang gadis berusia 14 tahun yang menerima kartu pos misterius bertulis "Siapa kamu?". Pertanyaan ini membingungkan Sophie dan memicu rasa ingin tahunya. Yang berikut saya akan menjelaskan yang bab kedua itu tentang topi pesulap. Makna dari topi pesulap ini yaitu topi pesulap dalam bab ini menggunakan sebagai metafora untuk menggambarkan realitas dunia yang penuh misteri. Dunia Sophie ini diibaratkan sebagai kelinci putih yang ditarik keluar dari topi oleh seorang pesulap, melambangkan bahwa manusia adalah bagian dari dunia yang menakjubkan dan misterius. Yang berikut tentang kisah dalam topi pesulap. Setelah menerima surat pertama yang berisi pertanyaan tentang siapa kamu dan dari mana dunia berasal, Sophie mulai menerima lebih banyak surat yang membahas tentang konsep-konsep dasar filsafat. Yang berikut menjelaskan tentang tokoh utama dari topi pesulap. Yang pertama itu Sophie argumen tentang gadis remaja yang menjadi tokoh utama dalam novel. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang di bab 3 itu tentang mitos-mitos. Dalam bab ini di dunia Sophie, karya Justin Garden berjudul Mitos-mitos, pembaca diajak untuk memahami bagaimana manusia pada masa lalu menjelaskan fenomena alam melalui cerita-cerita mitologis sebelum perkembangannya pemikiran rasional dan ilmiah. Kisah dari mitos-mitos ini, setelah menerima surat misterius sebelumnya, Sophie menemukan amplop baru yang membahas tentang mitos. Surat tersebut menjelaskan bahwa sebelum adanya penjelasan ilmiah, manusia menggunakan mitos untuk memahami dunia di sekitar mereka. Contohnya mitologi Nordik tentang dewa Thor yang kehilangan kalungannya. Yang berikut saya akan menjelaskan di bab para filsuf alam. Dari bab ini dari novel ini saya akan menjelaskan tentang para filsuf alam, yaitu dunia Sophie karya Justin Garden. Membaca diajak untuk menjelajahi awal mula pemikiran filsafat di Yunani kuno, khususnya mengenai upaya para filsuf awal dalam memahami asal-usul alam semesta melalui pendekatan rasional di muka mitos. Yang berikut makna dari para filsuf alam. Bab ini menandai pergeseran dari penjelasan mitologis menuju pemikiran rasional dalam memahami dunia. Para filsuf alam berusaha menemukan prinsip dasar yang menjadi sumber segala sesuatu di alam semesta. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh ilmuwan. Yang pertama itu Anaximander, yang kedua Erymenes, yang berikut Parmenides. Yang berikut saya akan menjelaskan kisah dari bab ini. Kisah dari bab ini itu merupakan menerima surat dari Alberto Conte yang menjelaskan tentang para filsuf alam dan pemikiran mereka. Melalui penjelasan ini, Sophie mulai memahami bahwa manusia dapat menggunakan akal untuk mencari penjelasan tentang dunia, bukan hanya mengandalkan mitos atau kepercayaan tradisional. Yang berikut saya akan menjelaskan di bab 5 tentang Demokritus. Dalam bab ini dunia novel karya menjelaskan tentang pembaca diajak untuk memahami pemikiran filsuf di Yunani kuno yang dikenal sebagai pelopor teori atom.
Makna dari konsep ini menjelaskan bahwa segala sesuatu di alam semesta terdiri dari partikel-partikel kecil yang tidak dapat dibagi lain disebut atom, yaitu dari bahasa Yunani itu atom berarti tidak dipotong. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang kisah-kisah dalam penjelasan ini, yaitu gagasan adanya kekurangan spiritual atau jiwa yang pengaruhi dunia. Sebaliknya ia percaya bahwa segala sesuatu yang termasuk pemikiran dan perasaan manusia dapat dijelaskan melalui interaksi atau atom-atom. Yang berikut bab 6 saya akan menjelaskan materi tentang takdir. Dalam dunia Sophie, karya Justin Garden, pembaca diajak untuk merenungkan konsep takdir dan bagaimana pandangan manusia terhadapnya telah berkembang sepanjang sejarah filsafat. Yang berikut makna dari konsep utama. Yang pertama itu fatalisme, yang kedua itu takdir mutlak. Yang berikut saya akan menjelaskan kisah dalam bab ini, yaitu membahas tentang dunia Sophie melalui kepercayaan sejauh mana manusia memiliki kebebasan dan menentukan nasibnya, dan bagaimana pemahaman tentang takdir mempengaruhi dan cara pandang seorang terhadap kehidupannya. Yang berikut saya akan menjelaskan yang di bab 7 tentang shock karakter. Di bab ini dunia Sophie tentang karya Justin Garden, pembaca diajak untuk mengenal lebih dalam tentang tokoh visual Yunani kuno, tentang sebagai pelopor filsafat moral dan etika Barat. Yang berikut tentang makna dan konsep utama. Dikenal sebagai filsuf yang tidak dapat meninggalkan penulisan, namun pemikirannya diwariskan melalui murid-muridnya, terutama Plato. Ia menekankan bahwa pemikiran kritis dan etnofleksi melalui metode tanya jawab yang dikenal sebagai dialektika. Yang berikut kisah dalam bab ini. Dunia Sophie menerima surat dari Alberto yang menjelaskan kehidupan dan ajaran. Melalui surat tersebut, Sophie belajar tentang metode dengan warna Athena yang seringkali dibuat lawan bisa menyadari ketidaktahuan mereka sendiri. Yang berikut saya akan menjelaskan di bab 8 tentang Athena. Dalam dunia Sophie, karya Justin Garden bahasa diajak untuk menjelajahi akar filsafat Barat melalui pengalaman imajinatif Sophie di kota Athena. Yang berikut makna dan konsep utama. Dalam bab ini membahas tentang pembelajaran melalui surat menjadi pengalaman visual dan estetik. Dunia Sophie menerima sebuah kaset video dari Albert yang membawanya dalam perjalanan visual. Yang berikut kisah dalam bab ini menjelaskan dunia Sophie menemukan sebuah paket berisi kaset video di tempat persembunyian. Ketika ia memutar kaset tersebut, ia melihat Albert terdiri dari depan untuk menjelaskan sejarah dan budayanya paket tersebut. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang Plato. Di dalam Plato ini menjelaskan tentang salah satu visual terbesar dalam sejarah filsafat, tentang dunia yang ketika dilihat dari indera, kita hanya merupakan bayangan atau salingan di dunia ide yang sempurna dan abadi. Yang berikut saya akan menjelaskan di bab 9 tentang ini tentang Plato mengajarkan bahwa ada dua dunia yang berbeda. Yang pertama itu dunia yang kita lihat dan alami dengan internet kita,
dan dunia yang ideal tidak dapat dikira. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh. Yang pertama itu guru filsafat yang misterius. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang yang berikut saya akan menjelaskan di bab 10 tentang Gubuk Sang Mayor. Dalam novel ini, Dunia Sophie karya Justin Gardner membaca diajak untuk menyelami lapisan metafisik yang memperdalam pertanyaan tentang realitas, kesadaran dan kebebasan. Makna dari konsep utama ini tentang di mana cerita menyadari keberadaan sebagai fisik. Sophie dan Alberto mulai menyadari bahwa mereka mungkin memiliki karakter dalam novel yang ditulis oleh Mayor Albert untuk putrinya. Yang berikut kisah dari bab ini. Sophie dan Alberto menemukan bahwa mereka mungkin memiliki karakter dalam cerita yang ditulis oleh Mayor Albert, seorang perwira yang sedang bertugas di Leapton. Yang berikut tokoh-tokoh dalam yang dikembangkan. Yang pertama itu Mayor Albert, penulis yang diduga menciptakan dunia tempat Sophie dan Alberto yang berbeda. Yang berikut bab 11 yaitu Aristoteles. Dan Dunia Sophie ini karya Justin Gardner membahas diajak untuk memahami pemikiran Aristoteles, filsuf Yunani kuno yang memiliki pengaruh besar dalam sejarah filsafat Barat. Yang berikut makna dari konsep utama itu pengamatan langsung terhadap dunia fisik sebagai dasar pengetahuan atau benda dengan bulunya. Plato yang lebih menekankan dunia atau ide. Yang berikut kisah dari bab ini yaitu Sophie menerima surat dari Alberto yang menjelaskan pemikiran Aristoteles. Melalui surat tersebut, Sophie belajar bahwa Aristoteles mengembangkan teori-teori penting dalam berbagai bidang termasuk logika, etika, politik, dan metafisika. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang tokoh. Yang pertama itu Alberto, filsuf misterius yang menjadi mentor Sophie dalam memahami sejarah dan konsep-konsep filsafat. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang yang di bab 12 Hellenisme. Di bab ini membahas tentang periode penting dalam sejarah filsafat yang dikenal sebagai era Hellenistik. Periode ini dimulai sejarah penaklukan agung yang berlangsung sehingga sekitar abad ke-2 sebelum Masehi. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang makna dan konsep utama tentang mencari cara hidup yang baik dan bahagia dalam dunia yang penuh ketidakpastian. Mereka menekankan pentingnya kebebasan pribadi, pengendalian diri dan hidup sesuai dengan alam. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang beberapa aliran utama yang muncul selama periode ini antara lain. Yang pertama, Stoic atau mengajarkan bahwa kebahagiaan dicapai melalui pengendalian diri dan hidup sesuai dengan alam. Yang berikut saya akan menjelaskan di bab 13 yaitu kartu pos. Di dalam kartu pos ini menjelaskan tentang Dunia Sophie, yaitu karya Justin Gardner. Bab ini menjelaskan kartu pos berfungsi sebagai titik balik yang mengungkapkan lapisan metafisik dalam dunia cerita. Yang berikut makna dan konsep utama. Yang pertama itu menjelaskan elemen metafisik di mana Dunia Sophie mulai menyadari bahwa kehidupannya mungkin hanya bagian dari cerita yang ditulis oleh seorang. Konsep ini menimbulkan pertanyaan mendalam tentang realitas atau identitas dan eksistensi.
Yang berikut kisah dalam bab ini menjelaskan tentang sebuah kartu pos yang ditunjukkan oleh seorang gadis yang tidak dikenalnya. Yang berikut saya akan menjelaskan di bab ke-14 tentang dua kebudayaan. Di dalam dunia Shopee karya Justin Garden, di dalam bab ini dua kebudayaan membahas pertemuan antara budaya Yunani atau Romawi dan kebudayaan Kristen serta dampaknya terhadap perkembangan pemikiran dan filsafatnya. Yang berikut tentang makna dan konsep utama. Dalam makna ini, perubahan besar dalam sejarah kebudayaan Eropa yaitu pertemuan antara budaya Yunani sampai Romawi yang rasional dengan kebudayaan Kristen yang berfokus pada wahyu dan iman. Pertemuan ini melandasi tradisi dan pemikiran klasik dan pemikiran abad pertengahan, di mana agama Kristen mulai mempengaruhi cara pandang terhadap dunia, manusia, dan Tuhan. Yang berikut menjelaskan tentang kisah dalam bab ini, mempelajari bagaimana agama Kristen masuk ke dunia Yunani, Romawi yang sebelumnya didominasi oleh pemikiran rasional. Proses ini disebut sebagai pertemuan dramatis antara dua kebudayaan yang berbeda. Yang berikut saya akan menjelaskan di bab 15 yaitu zaman barok. Dalam novel Dunia Shopee karya Justin Garden, bab ini membahas tentang zaman barok. Membahas itu tentang periode sejarah yang penuh dan kontraksisi, dinamika serta pengaruh terhadap perkembangan filsafat dan pandang dunia. Yang berikut makna dan konsep utama. Zaman barok sebagai era yang ditandai oleh ketidakpastian, perubahan yang pencarian makna dan tengah kompleksitas kehidupan. Filsafat pada masa ini mencoba menjawab pertanyaan tentang realitas hubungan antara tubuh dan jiwa. Yang berikut tentang realisme, yaitu keyakinan bahwa akal adalah sumber utama pengetahuan dan kebenaran. Realisme itu pandangan bahwa pengalaman dasar dari semua pengetahuan. Yang berikut kisah dari bab ini, penjelasan filsafat tentang mempelajari pemikiran para filsuf zaman barok. Melalui surat-surat ini dari Aldous diajak untuk memahami bagaimana para pemikir pada masa itu mencoba menjelaskan dunia yang penuh ketidakpastian dan perubahan. Yang berikut tentang tokoh dan ilmuwan yang dikenalkan. Yang pertama itu Alberto menjelaskan misterius yang menjadi mitos tentang memahami sejauh mana konsep-konsep filsafat tersebut. Yang berikut zaman barok dalam dunia Shopee mengajak pembaca untuk merenungkan bagaimana manusia mencari kepastian dan makna dalam dunia yang penuh ketidakpastian. Yang berikut sekian dan terima kasih dari penjelasan mengenai filsafat seni dari dunia Shopee. Terima kasih.